Hai everyone, bertemu lagi dengan saya Refwani, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. I'm so excited about that. Saya percaya saudara-saudara juga ya. Saya ingin men-sharingkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ketika saya sedang merenungkan firman Tuhan, ada dua kata yang nyangkut di dalam hati saya mengenai kelahiran Tuhan Yesus ini, yaitu mercy and grace dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesianya, mercy adalah belas kasihan. Saudara pernah mendengar mungkin tentang orang sakit di dalam Alkitab yang berteriak, Lord, have mercy on me. Tuhan, kasihanilah aku. Jadi mercy yaitu mengenai belas kasihan. Dan grace adalah anugerah atau kasih karunia. Dan kita akan lihat mercy dalam Titus 3 ayat 5a dikatakan firman Tuhan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya. Bahasa Inggrisnya, He saved us, not because of the righteous thing we had done, but because of His mercy. Contohnya adalah begini, bayangkan kalau kita itu diberhentikan oleh polisi ketika kita melanggar rambu lalu lintas. Seharusnya kita dihukum, seharusnya kita dapat tilang. Tapi apa yang dilakukan oleh polisi? Polisi itu malah menasihati kita, dikatakan, Mbak atau Bu, lain kali hati-hati ya, tolong perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kali ini saya bebaskan Anda. Saudara, kata-kata itu adalah belas kasihan dari polisi itu yang membebaskan kita dari hukuman. Itu adalah mercy, itu adalah belas kasihan. Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Sebab kita tidak dapat menyogok Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah yang seharusnya dihukum masuk ke dalam neraka, saudara. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita tidak dapat melakukan itu dengan perbuatan baik kita, karena sudah kotor kehidupan kita. Mercy adalah ketika kita tidak menerima apa yang pantas kita terima, yaitu apa? Hukuman. Kita pantas menerima hukuman, tapi kita tidak menerima hukuman. Ketika kita tidak menerima apa yang pantas kita terima. Tapi grace lebih daripada mercy. Dikatakan kita menerima apa yang tidak pantas kita terima. Sekali lagi, kita menerima apa yang tidak pantas kita terima. Yaitu apa? Grace. Saudara, grace itu adalah anugerah. Anugerah adalah hadiah. Jadi kita tidak pantas menerima hadiah sebenarnya. Kita pantasnya dihukum. Tapi kita selain dibebaskan dari hukuman, kita juga menerima hadiah. Saudara pernah waktu dalam Orde Lama, Presiden Soeharto itu menganugerahkan hadiah Kalpataru. Jadi grace itu atau anugerah adalah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Di dalam Alkitab ada kisah mengenai anak yang hilang. Kalau saudara suka baca Alkitab, pasti saudara tahu itu ya. Anak yang hilang, anak yang minta kepada bapaknya separuh dari warisannya diberikan kepada dia, dan bapaknya itu memberikan warisan kepada dia, dan akhirnya dia keluar dari rumah bapaknya, dia berfoya-foya dengan kehidupannya karena dia banyak uang apa segala macam. Akhirnya sampai satu saat dia bangkrut dan sudah tidak ada uang lagi. Hidupnya miserable, hidupnya penuh penderitaan. Akhirnya dia berpikir bahwa, wah, saya enak waktu itu hidup di rumah bapak saya. Kenapa saya tidak kembali ke rumah bapak saya? Akhirnya dia kembali ke rumah bapaknya. Dan ketika bapaknya melihat anaknya yang hilang itu kembali, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya tidak menghukum dia. Bapaknya tidak menolak dia, malah menerima dia. Saudara, ketika bapaknya menerima dia kembali, itu adalah mercy. Itu adalah belas kasihan Allah. Dan ketika bapaknya sudah menerima dia, dia minta kepada staf-stafnya untuk membuat satu pesta yang besar bagi anaknya yang sudah hilang ini. Membuat satu pesta, itu berarti dia memberikan satu hadiah. Itu adalah grace yang diberikan bapaknya. Saudara, luar biasa sekali kisah kelahiran Tuhan Yesus. Itu menyelamatkan kita. Membuat kita tidak dihukum, tapi diberikan hadiah, anugerah keselamatan kepada kita. Bukankah begitu indah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal itu kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Ayat 17 dikatakan, itu terambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang seharusnya kita hafal semua ya. Tapi di dalam ayat 17, hal yang luar biasa terjadi juga ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus datang bukan untuk menghakimi atau menghukum dunia ini, tapi untuk menyelamatkan dunia. Itu suatu hal yang luar biasa. Saudara mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Saudara mau menerima Dia dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Tuhan akan pelihara kehidupan kita sesuai dengan janji firman-Nya. Karena kedatangannya ke dunia ini, Dia itu dilahirkan dari Roh Kudus. Dia itu mau menyelamatkan kita. Dan ketiga, Dia Allah yang Immanuel. Dia mau beserta dengan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Ini sharing saya yang saya bisa bagikan, kerinduan hati saya untuk membagikan firman Allah kepada kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Merry Christmas to you all. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala.